The Beekeeper, awal yang penuh adrenalin, namun alur cerita balas dendamnya terpecah di bagian pertengahan film. The Beekeeper memulai perjalanannya dengan penuh semangat, menjanjikan petualangan balas dendam yang tidak terlupakan. Namun, sayangnya, meskipun awalnya seru bukan main, inti alur cerita balas dendam ini tampaknya kehilangan daya tariknya seiring berjalannya waktu. Sejak awal, penonton dihadapkan pada momen-momen yang penuh adrenalin dan ketegangan, membawa mereka pada petualangan intens bersama Jason Statham sebagai Adam Clay. Pertarungan yang penuh aksi dan plot yang diarahkan dengan baik memberikan angin segar pada genre film aksi ini. Namun, momentum seru yang dimulainya di awal tidak dapat dipertahankan hingga akhir. Meskipun rangkaian pertarungan terus berlanjut, upaya film ini untuk membawa plotnya ke tingkat yang lebih tinggi justru merusak esensi cerita balas dendam yang seharusnya menjadi tulang punggung film ini. Awalnya, The Beekeeper berhasil menanamkan nuansa intim pada alur cerita balas dendam. Keterikatan emosional antara karakter-karakter utama membuat penonton terlibat secara mendalam. Namun, di pertengahan film, tampaknya fokus ini terpecah dan alur cerita menjadi kurang kuat. Pertanyaannya, dapatkah penonton tetap terlibat dan terhubung secara emosional dengan upaya balas dendam Jason Statham sambil juga meningkatkan taruhannya dan memberikan tindakan yang diperlukan sesuai dengan tuntutan genre aksi? Ini menjadi pertanyaan yang semakin mendalam seiring berjalannya waktu. Meskipun The Beekeeper mungkin memiliki momen aksi yang luar biasa, kurangnya kejelasan dan pengembangan cerita mengurangi kekuatan film ini. Seiring berjalannya waktu, penonton mungkin merasa kehilangan ikatan emosional dengan karakter-karakter utama dan kurang terhubung dengan tujuan balas dendam yang menjadi fokus utama cerita. Dalam menghadapi tantangan ini, sutradara dan penulis harusnya bekerja lebih keras untuk mempertahankan ketegangan dan kekuatan cerita hingga akhir. Dengan demikian, The Beekeeper bisa menjadi film yang tidak hanya menawarkan aksi full action saja, tetapi juga menyuguhkan kisah balas dendam yang benar-benar mengguncang penonton. Dalam perjalanan yang penuh aksi, dengan kejutan, The Beekeeper menandai dirinya merangkul semangat Michael Bay. Dengan sutradara David Ayer memutuskan untuk memberikan penonton pengalaman yang berlebihan dan meledak-ledak. Sayangnya, keberanian ini tampaknya berakhir dengan serangkaian aksi yang tidak masuk akal, bahkan dapat dikatakan agak bodoh di bagian akhir filmnya. Apa yang dimulai sebagai petualangan balas dendam yang kuat dan memikat, tampaknya tergelincir ke jurang keberlebihan di tangan David Ayer. Pada satu titik tertentu, sutradara ini tampaknya memutuskan untuk melupakan akal sehat dan melibatkan penonton dalam serangkaian aksi yang lebih cocok untuk panggung sirkus daripada film aksi Hollywood. Bagian akhir The Beekeeper memperlihatkan David Ayer memanjakan dirinya dengan kegilaan visual dan mencoba menciptakan kesan dramatis, tapi malah berakhir terkesan agak terlalu berlebihan. Tanpa memberikan terlalu banyak spoiler, bisa dikatakan bahwa beberapa momen terakhir film ini mungkin membuat penonton bertanya-tanya, apakah ini benar-benar perlu ya? Keberanian untuk melakukan aksi berlebihan memang kadang-kadang diperlukan dalam genre film action, tapi keseimbangan antara dramatis dan absurd harus dijaga dengan hati-hati. Sayangnya, The Beekeeper terlihat kehilangan keseimbangan ini di bagian akhirnya. Dengan semua kelebihan dan kekurangan ini, penonton mungkin menemukan diri mereka dalam perjalanan yang kontras, dari adegan-adegan aksi yang spektakuler menjadi momen-momen kebodohan yang membuat kening terangkat. The Beekeeper
memberikan pengalaman yang tidak terduga, baik dengan cara yang memuaskan maupun membuat bingung. Sebagai penggemar aksi yang mencari sensasi tanpa batas, penonton mungkin menemukan bagian akhir film ini sebagai puncak petualangan yang menyenangkan. Namun, bagi mereka yang menginginkan akhir yang lebih terarah dan masuk akal, persiapkan mental mungkin diperlukan. Karena dalam film The Beekeeper, semuanya mungkin terjadi. Bahkan jika itu melanggar batasan-batasan kewarasan yang lazim dalam sebuah film action. Hiburannya menyelamatkan meskipun terdapat kekurangan yang real atau nyata. Meskipun terlihat terang-terangan memiliki kekurangan dan gagal membuat penonton terlalu terikat pada karakternya, The Beekeeper tetap menjadi tontonan yang menyenangkan. Walaupun karakternya mungkin kurang mampu membangun ikatan emosional yang kuat dengan penonton, tetapi film ini berhasil mencuri hati dengan elemen-elemen hiburan action yang ditawarkannya. Action yang meledak-ledak, kegilaan visual, dan momen-momen yang disajikan oleh Jason Statham membawa kesenangan tersendiri bagi penonton. Penting untuk mengakui bahwa dalam dunia sinematik tidak semua film harus serius dan penuh dengan makna mendalam. The Beekeeper memberikan pengalaman alternatif yang membuktikan bahwa hiburan ringan juga memiliki tempatnya tersendiri. Film ini menyuguhkan keasikan yang tidak terduga, memberikan ketegangan tanpa harus terlalu membebani pemirsa dengan cerita yang terlalu kompleks. Dalam era di mana penghargaan sinematik film seringkali diberikan kepada karya-karya ambisius dan serius, The Beekeeper mengingatkan kita bahwa ada keindahan dalam kesederhanaan dan hiburan yang bersifat ringan. Terkadang menikmati petualangan yang menyenangkan tanpa beban moral atau filosofis adalah kebutuhan yang sama pentingnya. Jadi, meskipun terdapat kekurangan yang jelas, jangan ragu untuk memberikan The Beekeeper kesempatan. Film ini mungkin tidak sempurna, tetapi setidaknya dia berhasil memberikan hiburan yang menyenangkan, menjadikannya alternatif yang patut dicoba di tengah riuhnya perfilman yang penuh dengan ambisi dan cerita-cerita yang serius.